إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam kehidupan dunia ini manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang dengan fata morgana dunia. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam rangka agar manusia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghamba kepadanya secara totalitas, menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah, penguasa dari alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali memasrahkan diri kepadanya. Maka barang siapa yang tertipu dengan fata morgana dunia, dia akan menyesal di hadapan Allah ketika dia dihisab di yaumil qiyamah, karena dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 mengenai hakikat dunia ini. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia ini hanya merupakan permainan, perkara yang sia-sia, hanya sekedar perhiasan, dan sikap berbangga serta berlomba-lomba di antara kalian untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Kemudian Allah gambarkan dengan sebuah perumpamaan. Kamatsali ghaithin
a'jabal kuffara nabatuh. Dunia ini hanya seperti hujan yang turun. Kemudian air hujan itu membuat tumbuhnya tanaman-tanaman, yang mana orang-orang kafir menjadi kagum terhadap tanaman-tanaman tersebut. Tsumma yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu terus berkembang. Fatarahu musfarra, ketika orang-orang kafir itu sedang kagum, maka engkau akan saksikan bahwa ternyata tanaman yang tumbuh tadi suatu saat dia menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian setelah itu tanaman yang tadinya menguning kemudian menjadi layu dan barang rongsokan yang tidak berguna. Maka begitulah kehidupan dunia, yang tadinya kita lihat indah, menawan, menarik, sehingga banyak orang yang terpedaya dengannya. Ternyata setelah sampai di dalam kehidupan alam barzakh, semua fata morgana dunia ini hanya menipu. Tak satu pun yang bisa menyelamatkan dia di alam kuburnya. Apalagi nanti setelah sampai di akhirat, dia menyaksikan kengerian-kengerian hisab di hadapan Allah. Setiap orang merasa takut akan keselamatan dirinya. Maka Allah katakan, wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ketahuilah bahwa di akhirat kelak ada azab yang keras di sisi Allah tabaraka wa taala, namun ada juga keampunan dan keridhaan dari Allah. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupan dunia ini, yang kita pikirkan hanya kerja, padahal dunia ini Allah ciptakan kita di dalamnya untuk ibadah. Kerja pun tujuannya adalah ibadah. Maka apakah kita akan memilih siksa yang keras yang ada di akhirat kelak, atau keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya? Maka di akhir ayat Allah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Sebab itu orang-orang yang beriman akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai jembatan yang menyampaikan dia untuk bersiap demi kampung akhirat, sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya di dalam keseharian, semua tujuannya adalah akhirat. Orientasi hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dengan menyatakan, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat adalah kepedulian hidupnya, orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan jadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Mungkin dia bukan kaya harta dan asetnya tidak seberapa, bahkan barangkali dia sering mengalami kekurangan dalam perkara dunia, tapi Allah membuat hatinya kaya karena orientasinya adalah akhirat. Sehingga kepuasan yang diberikan Allah di dalam hati, rasa qanaah dan kecukupan yang diberikan oleh Allah di dalam hati dengan segala apa yang Allah nikmatkan kepadanya, entah banyak atau sedikit, maka dia tidak lagi bergantung kepada kesenangan-kesenangan dunia. Yang menyenangkan hatinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberinya banyak, dia syukur. Kalau Allah memberinya sedikit, dia sabar.
Maka orang yang seperti ini Allah kayakan hatinya. Tidak ada kehidupan dunia yang bisa menghimpitnya, yang bisa menekannya, yang bisa membuatnya stres, karena hatinya tidak lagi terikat dengan kehidupan dunia ini. Hatinya selalu berfokus kepada kehidupan akhirat. Maka Allah kayakan hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a lahu syamla. Kemudian Allah buat konsentrasi hatinya itu terpusat untuk senantiasa terikat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak tercabik-cabik, tidak tercerai-berai di dalam berbagai kesibukan dan kepenatan dunia yang hanya akan mendatangkan kesengsaraan di dalam hidup. Karena dunia itu semakin kita mengejarnya, maka dia akan semakin menyiksa kita dengan segala ambisi yang kita punya terhadapnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keajaiban yang ketiga, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Orang yang fokus dan orientasi hidupnya adalah akhirat, yang mengagumkan dunia datang kepadanya, kata Nabi, dalam keadaan dunia itu tunduk. Kaum muslimin, umat Islam ini umat yang mulia. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah membuktikan di masa Nabi dan para sahabatnya, dunia ini berada di bawah telapak kaki mereka. Yang tadinya mereka adalah orang-orang miskin, fakir, para budak, tapi mereka bisa dalam waktu singkat menguasai dunia karena Islam yang mereka amalkan, karena akhirat yang mereka cari. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Karena dunia itu kalau kita tinggalkan, dia akan mengejar kita. Namun berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wa man kanatid dunya hamma. Dan barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah orientasinya, fokus dan kepeduliannya, ja'alallahu al-faqra baina ainai, maka Allah menjadikan kefakiran itu selalu menghantui, ada di hadapan matanya. Walaupun hartanya banyak, asetnya di mana-mana, tapi kalau fokus hidupnya adalah ambisi yang serakah kepada dunia dan melupakan kampung akhirat, Allah buat dia selalu merasa miskin dan fakir. Yang Allah miskinkan adalah hatinya, sehingga dia tidak pernah merasa puas. Seberapapun dunia yang Allah berikan kepadanya, dia merasa haus terhadap dunia itu, tamak, serakah, sehingga dunia itu menyiksanya dalam keadaan dia sadar atau tidak sadar. Capek setiap hari mengejar dunia. Setiap dia dapatkan justru dia tidak puas, kepingin lebih, kepingin lebih, kepingin lebih. Allah buat hatinya tersiksa dengan syahwat dunia yang dia punya. Sebab itulah orang-orang yang seperti ini dimiskinkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan tentang materi, tapi hati yang disiksa oleh Allah dengan ketamakan dan kerakusan kepada dunia yang tiada henti, sehingga dia capek siang dan malam. Kemudian Nabi mengatakan, wa farraqallahu alaihi syamlah, dan Allah buat konsentrasi hatinya itu tercerai-berai, terpisah-pisah di dalam kepenatan-kepenatan dunia dengan berbagai macam agendanya, kesibukannya. Belum selesai yang satu, datang yang lain. Tidak ada waktu istirahatnya. Bahkan untuk tidur dan istirahat sekalipun, dia masih disiksa oleh Allah untuk memikirkan tentang dunianya. Karena fokusnya adalah dunia, bukan akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tihi dunya illa ma qaddaralah. Orang yang tamak dan serakah kepada dunia ini, yang fokus hidupnya adalah dunia, walaupun dia menghabiskan semua energi untuk mengejar dunia,
kata Nabi, dunia itu tidak akan pernah datang kepadanya kecuali sesuai dengan takdir yang sudah Allah tentukan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Maka kita lihat sebagian manusia siang malam pagi sore untuk mengejar dunia, puluhan tahun dia hidup. Apa yang dia dapatkan dari dunia ini? Hidupnya begitu-gitu aja, ekonominya begitu-gitu aja. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan ada orang yang seperti ini sholat pun enggak. Dia rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Karena dunia kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah kita dapatkan. Maka berfokuslah kepada akhirat. Sebab dunia ini sebentar. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia ini? Kita hidup hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun, tidak lebih daripada itu. Kalaupun lebih, diberi bonus oleh Allah, itu enggak lama. Sementara di akhirat kelak satu harinya saja Allah gambarkan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, dalam surat Al-Ma'arij, pada suatu hari yang kata Allah nilainya seperti 50.000 tahun. Berapa? 60 tahun, 70 tahun kalau dibandingkan dengan 50.000 tahun. Lalu mau kita sia-siakan kesempatan ini untuk kita sengsara di dalam 50.000 tahun dalam satu harinya? Maka marilah untuk kita segera mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya. Kalau tidak, jangan sampai kita diterapi kejut oleh Allah dengan kematian yang datang tiba-tiba. Di saat itu kita menyesal ketika penyesalan tidak lagi berguna bagi orang tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dibukakan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Hendaknya di keseharian kita fokus kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau seandainya kita bekerja mencari dunia bukan untuk kita menghabiskan waktu di dalamnya dan bersenang-senang dengannya, itu hanya jembatan supaya kita nanti punya bekal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, mari kita lihat apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah mengatakan, ibtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah, kata Allah, kejarlah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, kampung akhirat. Perintah Allah di dalam ayat ini untuk kita mengejar kampung akhirat dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Itu hanya jembatan supaya kita sampai ke kampung akhirat dengan persiapan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa bahagiamu daripada dunia. Kalimatnya perhatikan. Ketika masalah akhirat kata Allah kejar, cari. Tapi untuk urusan dunia engkau jangan lupa. Kebanyakan kita pada hari ini dibalik, kalau urusan dunia dikejar, dicari. Tapi kalau urusan akhirat jangan lupa. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa ibadah ya. Itu keliru.
Semestinya Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan banyak waktu di dalam ibadah kepada Allah. Tapi karena kita manusia biasa yang mempunyai banyak kebutuhan, supaya kita juga bisa melangsungkan kehidupan, dan di dalam kehidupan itu kita bisa beribadah kepada Allah, kita butuh fasilitas dunia, tapi bukan sebagai tujuan yang utama. Sekedar jangan lupa kata Allah. Tapi yang harus dikejar adalah kampung akhirat, beribadah kepada Allah. Sebab itu barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah di dalam kehidupan ini, dia habiskan waktunya untuk kehidupan dunia. Allah sudah janji di dalam Al-Quran, Allah akan menyengsarakan dia. Dia sadar atau tidak, Allah buat dia semakin lama semakin jauh dari Allah, agar di akhirat kelak dia berada dalam api neraka jahanam yang terdalam. Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 123 dan 124, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan ketika petunjukku datang kepada kalian, maka Allah katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku tersebut, dia di dalam kehidupan dunia ini tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, namun barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fana'tihi ma'isyatan dhanka, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bahkan akan membangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dalam kehidupan dunia adalah orang yang bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalik atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat peringatan kami, fanasitaha, kemudian engkau dengan seenaknya mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini, kata Allah, engkau juga akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah peringatan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana 'ala man adana wansurna 'ala man zalamana. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya mablagha 'ilmina wa la akbar hammina. Rabbana la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.